Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bukan Sultan Hadi. Baik, dalam kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat perangkat USB portable dengan mudah. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa aplikasi untuk membuat sebuah portable, misalnya untuk Windows, Linux, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan menggunakan sebuah aplikasi namanya Rufus. Nah, Rufus adalah alat yang membantu untuk memformat dan membuat perangkat USB flash menjadi portable, seperti flash disk, kartu memori, dan lain-lain. Nah, Rufus sangat berguna bagi kasus di mana Anda perlu media instalasi USB dari ISO portable, misalnya Windows, Linux, UEFI, dan lain-lain. Anda perlu bekerja pada sistem yang tidak memiliki OS yang terinstal. Anda perlu melakukan flash BIOS atau firmware lain dari DOS. Anda ingin menjalankan utilitas tingkat rendah. Meskipun ukuran kecil, Rufus menyediakan semua yang Anda butuhkan. Nah, satu lagi, Rufus sangatlah cepat. Nah, buktinya Rufus kurang lebih 2 kali lebih cepat dibanding unit built-in Universal USB Installer atau Windows 7 USB Download Tool. Nah, dalam membuat media instalasi USB Windows 7 dari sebuah ISO, Rufus juga sedikit lebih cepat dalam membuat USB portable Linux dari berkas ISO. Nah, daftar beberapa ISO yang didukung oleh Rufus juga disediakan di situs di bawah deskripsi video ini. Nah, untuk persyaratan sistem Windows 7 atau setelahnya, misalnya Windows 8, Windows 10, dan Linux, dan seterusnya. Kemudian ada yang untuk 32 bit atau 64 bit, tidak masalah. Nah, setelah diunduh Rufus ini, Anda siap menggunakan Rufus yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa aplikasi yang selain Rufus mungkin Anda biasa menggunakannya, atau alternatif lain, misalnya kalau tidak suka dengan Rufus. Ada yang pertama namanya UN-Nebotin, ya, UN-Nebotin. UN-Nebotin adalah satu dari aplikasi terbaik pengganti Rufus yang bisa kalian gunakan sekarang. Nah, hal menarik dari UN-Nebotin adalah bisa membuat portable Linux dan Windows dengan sangat mudah. Pastinya kalian bisa memperoleh secara gratis firmware-nya. Nah, kemudian yang kedua, Windows USB atau DVD Tool. Nah, apabila kalian mencari bagaimana sih cara membuat portable dalam flash disk untuk sistem operasi Windows, kamu bisa mencoba aplikasi satu ini. Caranya cukup mudah sekali. Kamu hanya perlu memasukkan flash disk, kemudian dari file ISO Windows yang kamu punya, dan klik tombol create pada aplikasi Windows USB DVD Tool. Selesai deh. Nah, yang ketiga, Etcher, ya. Etcher adalah aplikasi yang membuat portable yang tersedia untuk membuat portable Windows, Linux, dan macOS. Nah, yang penting, paling menarik lagi, Etcher ini mendukung semua tipe image file format seperti ISO, DMG, IMG, dan masih banyak lagi file yang lain. Ya, secara umum aplikasi ini bisa membuat sebuah portable di flash disk untuk semua sistem operasi. Selanjutnya yang keempat adalah Power ISO. Nah, untuk aplikasi satu ini saya yakin banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui fungsi dan kegunaannya. Nah, pada dasarnya Power ISO itu aplikasi buat mounting. Nah, bisa cari di Google. Nah, tapi tidak salah juga apabila digunakan untuk membuat sebuah portable. Dibandingkan dengan Rufus, Power ISO sedikit rumit dalam penggunaan. Nah, tapi jangan salah juga, karena banyak kelebihan yang diberikan oleh Power ISO. Nah, salah satunya ya tadi mounting disk.
yang sangat baik. Nah, bolehlah dicoba sebagai alternatif Rufus. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah Flashbot. Nah, terakhir adalah Flashbot, aplikasi pengganti Rufus yang mana punya kelebihan yaitu bisa membuat cloning ya, sistem operasi Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya, beserta semua aplikasi dan data di dalam flash disk. Ya, baik, sekarang kita lanjut saja untuk cara install ulang dengan flash disk ya. Terlebih dulu kita buat bootable-nya. Ya, pertama kita siapkan aplikasinya, yakni Rufus yang sudah saya download. Nah, nanti untuk link untuk download Rufus dan ISO Windows 7, Windows 8, Windows 10 lihat di deskripsi video di bawah ini. Nah, langkah yang pertama, nah ini sudah kita siapkan, ada Windows 7 Ultimate, Windows 8 ya, Windows 10. Nah, sekarang kita buka aplikasi Rufus ya. Nah, ini tampilannya. Yang pertama kita akan jelaskan item per item ya. Yang pertama adalah Depis. Nah, Depis, nah di situ akan tertera nama Depis. Ya, namun sebelumnya kita siapkan dulu flash disk ya. Minimal 8 GB. Ya, maksimal 64 GB atau berapa yang ada nanti. Nah, maksimal ini ada juga flash disk yang saya siapkan. Nah, namun di sini saya akan menggunakan yang lebih rendah saja, yang 8 GB ya. Kita colokkan ke USB. Nah, setelah dicolokkan, nah flash disk itu akan kebaca. Nah, ini nama flash disknya, ini kapasitasnya 8 GB. Nah, jadi bila ada flash disk yang tertancap pada komputer atau laptop, maka Rufus akan mendeteksinya dan masuk ke menu device itu. Nah, sekaligus size dari ruang device tersebut akan terbaca ya. Ini sudah terbaca. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang boot selection. Nah, ini akan menerangkan file yang telah berhasil dipilih melalui tombol select di sebelahnya. Jadi jika file ISO Windows telah berhasil diselect, maka akan tertulis di situ keterangan dari file ISO tersebut. Nah, sekarang kita klik select. Nah, ini select. Nah, sekarang kita mau pilih, mau install yang Windows berapa. Misalnya Windows 7 Ultimate yang 86 bit ya. Kemudian Windows 8.1 Pro ya. Kemudian ada ya Windows 7 Ultimate yang SP1, ada yang ini ada dua nanti ya, mau pilihannya 86 bit atau 64 bit. Nah, jadi kita akan coba yang ini ya, yang 86 bit dan 64 bit ya. Kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah tertera di boot selection-nya Windows 7 Ultimate SP1 Desember 2016 yang 86 bit dan 64 bit. Nah, kemudian image option. Ya. Ada beberapa pilihan supaya mudah kita menggunakan instalasi standar atau Windows. Instalasi ini akan mempermudah saat kita melakukan install ulang Windows. Biasanya diawali dengan setting time zone. Ya. Selanjutnya partisi scheme ya. Nah, partisi scheme ini di sini ada dua ya.
Yang pertama, saya akan jelaskan MBR. Nah, singkatan dari Master Boot Record. Nah, kenapa saya bilang lebih familiar? Nah, karena MBR merupakan sistem partisi jadul. Nah, MBR sudah ada dari lama bersamaan dengan adanya Legacy BIOS firmware. Kemudian GPT. Nah, singkatan dari Guide Partition Table. Nah, ini adalah sistem partisi terbaru di era sekarang. Nah, tujuan dikeluarkan GPT untuk mengatasi kelemahan dari MBR. Perbedaan sistem partisi MBR dan GPT. Nah, kalau MBR hanya mampu mendukung kapasitas penyimpanan harddisk hingga 2 TB, sedangkan kalau GPT jauh-jauh lebih besar dukungan kapasitasnya, yaitu hingga 9 ZB ya. 0 byte atau 1 0 byte itu sama dengan 1 miliar terabyte. Nah, bagaimana teman-teman? Nah, saya pribadi tetap merekomendasikan MBR jika kapasitas harddisk tidak mencapai ukuran 2 terabyte, sehingga jauh lebih efisien dalam pemanfaat sistem partisi. Nah, MBR hanya dapat membuat 4 partisi primary. Nah, seperti yang kita ketahui saat melakukan install Windows, di sana ada pengaturan partisi. Nah, MBR hanya memperbolehkan pembuatan 4 primary partition ya. 4 partisi. Jika ingin lebih, silahkan buat logical partition. Sedangkan kalau GPT memperbolehkan pembuatan hingga 128 primary partition. Nah, ini gila sih ya. Saya pribadi mungkin belum membutuhkan partisi sebanyak itu ya. Nah, justru sayang sekali apabila menggunakan GPT tetapi hanya 4 partisi yang digunakan. Nah, selalu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian MBR memberi informasi terkait lokasi file sistem hanya di sektor pertama, nah pada hard disk. Sedangkan kalau GPT melakukan multiple penyimpanan, istilah sepertinya memiliki cadangan beberapa kali, sehingga bisa mengantisipasi apabila terjadi kerusakan file atau korup. Ya. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan tentang target system ya, yang ini. Nah, pilih BIOS karena hampir sistem PC memiliki BIOS. Nah, tetapi di sana tertulis UEFI. Nah, ini ya UEFI. Nah, sebenarnya apa sih keduanya, BIOS atau UEFI? Nah, adalah sebuah jenis firmware yang ditanam pada chip ROM di PC ya. Sebelum kita bahas perbedaan keduanya, sebenarnya fungsi keduanya sama persis. Apa itu? Ya, yaitu menjembatani antara hardware dengan software, nah, atau sistem operasi. Nah, jadi kita bayangkan ketika PC hidup pertama kali ada proses memasuki merek PC seperti sistem operasi Windows atau Linux. Nah, disitulah fungsi BIOS atau UEFI saat bekerja, di mana menghubungkan hardware dan software supaya bisa digunakan oleh manusia supaya lebih jelas. Nah, sekarang perbedaan dari BIOS dan UEFI ya. Kalau kita klik MBR, nah di sini ada BIOS dan UEFI. Nah, BIOS hanya mendukung kapasitas penyimpanan harddisk maksimal 2 TB. Nah, sedangkan kalau UEFI sangat mendukung kapasitas lebih dari 2 TB. Nah, jauh lebih besar dari BIOS. Nah, BIOS hanya mendukung tipe partisi MBR, sedangkan kalau UEFI sangat mendukung tipe partisi GPT maupun MBR. Nah, kemudian BIOS biasanya diterapkan pada laptop atau PC lama rentang 2015 ke bawah.
Nah, sedangkan kalau UEFI biasanya diterapkan pada laptop atau PC keluaran terbaru. Nah, harus menggunakan OS terbaru, ya, Windows 8, Windows 10. Nah, untuk pengalaman pribadi, ketika saya install OS dengan flashdisk bootable yang target sistem BIOS, tapi kebetulan laptop tersebut keluaran terbaru, ya, UEFI kemungkinan akan ditolak oleh laptop tersebut. Bahkan saya tidak bisa melakukan instalasi OS, ya. Kemudian BIOS hanya menerima input dari keyboard. Nah, ini dia kelemahan BIOS yang paling terlihat. Nah, berbeda dengan UEFI yang sudah mendukung touchpad, mouse, bahkan touchscreen, ya, sehingga akan jauh lebih mudah dalam mengatur kebutuhan di UEFI. Nah, dibandingkan dengan BIOS. Nah, UEFI, ya, jauh lebih user friendly, ya, jika dibandingkan BIOS yang menggunakan mode standar layar biru dengan tulisan hitam putih. Ya, jika Anda menggunakan UEFI plus GPT, akan mempermudah penggunaan saat ingin membuat dual boot atau triple boot. Nah, namun apabila diterapkan pada BIOS yang memiliki keterbatasan dalam pengaturan partisi primary, itu akan sedikit repot dalam mengatur partisi untuk dua sistem operasi atau 3 sistem operasi sekaligus. Nah, sekarang kita akan mempraktikkannya, ya. Nah, setelah ini untuk volume label bisa kita menggantinya Windows 7 ini kan, ya. Bisa kita tambahkan dengan Windows 7, boleh tambah nama, boleh tambah 32 bit dan 64 bit. Kemudian oh ya, kita pilih GPT GPT UEFI, ya. Nah, supaya bisa untuk triple sistem operasi. Nah, setelah ini tinggal kita, nah, untuk cluster size ini 4 GB lebih, ya. Berarti kalau untuk flash disk yang 4 GB tidak memungkinkan. Nah, jadi kita minimal menggunakan 8 GB. Nah, setelah ini tinggal kita klik start. Nah, kemudian apabila tulisan ini muncul, tinggal kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai selesai, ya, sampai komplit. Ya, baik, proses copyingnya kita percepat, ya, untuk meningkat waktu. Nah, untuk proses copyingnya ini berkisaran antara 5-10 menit. Nah, jadi bisa sambil tidur-tiduran atau sambil ngopi untuk menunggunya, ya. Ya, nanti kalau sudah yang warna hijau ini habis, ya, muncul close nanti di sini, ya. Atau bunyi suara kling. Nah, seperti itu. Kita tunggu tinggal sebentar lagi. Ya, fokus dengan gambar di rupus ini, ya, jangan fokus ke gambar belakang ini, karena ini terlalu indah untuk dipandang. Ya, tinggal sebentar lagi. Ya, ini tidak bisa ditarik dengan mouse, ya. Kita tunggu saja. Ya, ini tergantung flash disk juga, ya. Kalau kita pakai level 10 atau kelas 10 lebih cepat lagi.
Nah, ini flash disknya masih kelas 3, kelas 5 ya. Nah, kalau bajakan lebih lama lagi, yang KW, flash disk KW. Nah, ini juga tergantung laptopnya. Kalau dia RAM-nya 4 GB, 8 GB ke atas ya mungkin cepat prosesnya ya. Nah, bisa juga kita sambil refresh untuk mempercepat. Di sini kita harus sabar menunggu ya, karena orang sabar itu disayang pacar. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada tulisan ready. Nah, baik, ini sudah selesai ya, tinggal kita close. Nah, sekarang kita lihat isi flash disknya. Nah, ini ya, isi flash disknya ada setup. Baik, itu saja cara pembuatan bootable untuk install ulang laptop ya, atau komputer. Nah, untuk kelanjutan video ini, bagaimana cara menginstal menggunakan flash disk, nantikan video berikutnya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel Bukan Sultan Hadi, jangan lupa like, komen ya, dan klik tanda lonceng untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, karena itu semua gratis.